Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kita. Di sesi kali ini, di video ini adalah berisi tanggapan-tanggapan dari beberapa pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Nah, adik-adik, mari kita simak pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari teman kalian pada minggu lalu. Ya, kita akan menanggapi terlebih dahulu untuk pertanyaan dari kelas A. Seperti apa pertanyaannya ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Arif Janjuli. Ya, di sini ada pertanyaan tentang pestisida sistemik itu sama dengan pestisida kontak atau tidak? Kalau tidak, bedanya apa? Ya, jadi jelas di pertemuan minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa kontak dan sistemik itu sama sekali tidak sama. Untuk kontak itu dia akan terefek pada serangga atau hama ketika hama itu terpapar pada bagian yang terkena pestisida atau hama itu terkena langsung oleh pestisida, itu adalah kontak. Nah, untuk yang sistemik itu walaupun serangga itu tidak terpapar pada bagian yang terkena langsung dengan pestisida, si serangga tersebut dapat terefek adanya racun insektisida. Karena apa? Karena sistemik itu si pestisida ini mampu untuk menyebar ke seluruh bagian tanaman, tidak hanya pada tempat yang diaplikasikan pestisida. Ya, ini ada pertanyaan dari Fikar ya. Mengapa pestisida berbahaya? Pestisida diproduksi khusus bagi organisme tertentu. Toksisitas yang melekat pada sebagian besar pestisida berarti mereka juga dapat menimbulkan resiko. Pertanyaan saya, apakah selama ini pihak pemerintah memang memberikan kelonggaran petani dalam menggunakan pestisida dalam jumlah besar-besaran? Sedangkan sebagian besar masih banyak petani belum mendapat sosialisasi atas penggunaan pestisida bahan kimia untuk lahan perkebunan. Sedangkan efek yang ditimbulkan berdampak pada kesehatan manusia. Sekian dan terima kasih ya, Mas Fikar. Sosialisasi tentang pestisida ini sebenarnya ada ya, kalau dilihat dari beberapa undang-undang itu sudah ada, karena di setiap daerah ya, kecamatan dan desa itu pasti ada petugas pertaniannya ya. Jadi dinas pertanian itu pasti ada yang namanya ditempatkan di satu kecamatan ya, namanya itu adalah Balai Penyuluhan ya, BP Pertanian ya, Balai Penyuluhan. Contohnya rumah saya Nalomsari, BP Balai Pertanian Kecamatan Nalomsari, BP Pertanian Kecamatan Jakenan dan lain sebagainya. Namun demikian kadang-kadang memang karena terbatasnya petugas dan lain sebagainya ya, ini cukup sensitif ya, jadi saya hanya yang saya tahu saja. Jadi karena mungkin terbatasnya petugas dan lain sebagainya, penyeluruhan tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hanya beberapa kelompok tani yang dirasa cukup aktif mampu mengetahui dan update informasi dari para petugas. Namun pemerintah dengan adanya beberapa undang-undang sekarang ini sudah mulai membatasi beberapa pestisida yang beredar. Jadi pestisida yang beredar menggunakan izin di beberapa kios pertanian atau toko obat-obatan pertanian itu memang yang benar-benar sudah ada izin dari pemerintah. Dan memang petani itu dianjurkan untuk membaca, tapi masalahnya beberapa petani tidak memiliki kemampuan untuk membaca yang baik dan benar. Itu masalahnya, Mas Fikar. Pertanyaan selanjutnya ya, ini dari Riko Hadi. Fungisida Makonsep dan Propinep apakah boleh dicampur? Jika bisa jelaskan, kalau tidak apa alasannya gitu. Makonsep dan Propinep ini dianjurkan untuk tidak boleh dicampur karena mereka dari satu golongan yang sama, yaitu golongan karbama.
Nah, Mas Riko, kemarin sudah ada e-book tentang pestisida dan fungisida. Di situ ada beberapa golongan-golongan fungisida dan insektisida. Jadi kalau Anda mau belajar lebih dalam memang harus hafal ya. Jadi kalau Anda mau expert di bidang obat-obatan gitu ya. Jadi walaupun itu kimia maupun yang dari bakteri ataupun apa, memang kita harus wajib pertama menghafalkan, yang kedua kita harus paham. Kalau dengan paham itu hafalan kita tidak akan mungkin hilang. Tapi kalau cuma hafal tidak paham ya kita mudah untuk melupakan bahan aktif dan lain sebagainya gitu ya. Jadi karena dari golongan yang sama, karbamat, asal bahannya sama, jadi propinep dan makonsep ini tidak boleh dicampur. Kemudian yang kedua, insektisida kontak dan sistemik apakah boleh dicampur dalam satu tangki ya? Sebenarnya kalau kontak dan sistemik itu boleh dicampur, tapi dia harus dilihat memang benar-benar mereka tidak memiliki efek racun yang sama. Contohnya sama-sama racun saraf atau mungkin sama-sama dia racun pada perut gitu. Kalau tidak sama enggak apa-apa gitu. Karena sistemik dan kontak itu saya tekankan bahwa itu hanya proses penyebaran insektisidanya pada tanaman ya. Kalau kontak ya memang di spot itu saja. Kalau sistemik dia disemprotkan di dalam perakaran atau di batang, tapi dia bisa masuk ke dalam peredaran nutrisi, kemudian dia bisa menyebar ke seluruh tubuh tanaman gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Ari Ragil, mengapa penyemprotan pestisida sering dilakukan pada waktu sore hari dan malam hari, apa alasannya? Ya, penyemprotan pestisida disarankan untuk dilakukan pada sore hari karena pada saat itu intensitas cahaya matahari itu sudah mulai berkurang, yang pertama. Yang kedua, sore hari ini ada beberapa penelitian menyatakan bahwa musuh alami itu aktivitasnya pada pertanaman itu cenderung berkurang ya. Jadi biasanya kalau musuh alami itu akan lebih aktif pada jam-jam 9 pagi. Nah, maka dari itu diubah ke masa dia mulai terbenamnya matahari atau dikatakan sore hari gitu. Dan di sore hari ini masuk ke malam hari, beberapa penggerek batang ya atau dari jenis Lepidoptera yaitu bangsa ngengat itu bisa cenderung akan mengalami aktivitas kawin atau makan itu pada masa sore sampai malam hari. Nah, itu ada beberapa jurnal, nanti bisa dicari Mas Ari ya itu. Dan ada beberapa alasan lain, yaitu tadi intensitas cahaya matahari. Jadi kalau intensitas cahaya matahari berkurang, itu juga mengurangi penguapan zat aktif pada fungisida ataupun insektisida. Jadi kemungkinan besar insektisida atau fungisidanya itu masih tetap bertahan dengan baik di dalam tanaman atau di permukaan tanaman. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Yusrul Hana ya tentang apa sih fungsi pemberian kode cara kerja dan mengapa pestisida diberikan kode cara kerja. Kode pestisida dikaitkan dengan jenis komoditas tanaman yang digunakan, misalnya pestisida dengan kode M1 digunakan untuk satu komoditi atau bagaimana. Jadi begini Mas Yusrul Hana, jadi kode itu kode pestisida seperti kalau insektisida itu pakai 1A 1B dan seterusnya begitu. Dan kalau yang fungisida itu ada kode M1, ada kode 1, kode 2 dan lain sebagainya. Itu dia itu memperlihatkan bahwa mereka itu memiliki cara kerja yang bagaimana. Contohnya ya, ini di golongan dari 1A dan 1B. 1A dan 1B itu
golongan 1A dan B itu sebenarnya memiliki cara kerja yang sama tapi dari golongan yang berbeda. 1A itu dari golongan karbamat, contohnya adalah karbofuran, megafur, nama dagangnya itu megafur, ada furadan ya. Nah yang satu itu adalah dari organofosfat. Kalau Anda pernah dengar dimetoat ya, dimetoat dan lain sebagainya, itu adalah golongannya dari organofosfat. Nah, organofosfat dan karbamat itu dibuat dengan cara yang berbeda. Tapi cara yang berbeda, bahan yang berbeda, tapi dia memiliki kemampuan membidik pada asetilkolin atau saraf pada serangga yang disebut asetilkolin. Nah, ini dua zat yang berbeda tapi golongan yang berbeda, zatnya berbeda, tapi ternyata tujuannya itu membidik sama. Itu maka dari itu dia harus diberikan kode yang menandakan dia itu memiliki cara kerja yang sama tapi dari golongan berbeda. Maka dari itu karbamat diberikan kode 1. Begitu pula organofosfat 1. Tapi karena mereka dari golongan yang berbeda, mereka ditambahkan lagi dengan huruf yang berbeda, yaitu 1A, yang satu adalah 1B. Nah, nanti kalau Anda tahu seperti itu, nah cara kerjanya sama, maka dari itu tidak boleh dicampur gitu. Ada tadi dari M1 sampai M9 itu biasanya hampir mirip walaupun mereka dari golongannya itu berbeda-beda ya. Jadi M1 itu dari inorganik. Inorganik itu contohnya dari koper ya. Dari koper. Nah, koper itu dia adalah sejenis batuan logam ya. Batuan logam itu yang memiliki kemampuan untuk membunuh fungi. Nah, ini dia itu memiliki hal yang sama dengan ditiokarbamat seperti tadi yang saya sebutkan tadi di pertanyaannya Mas Riko, yaitu propinep. Nah, itu Mas Yusful Hana. Kalau kurang paham nanti pas sesi tatap maya bisa ditanya. Ya, ada pertanyaan dari Mbak Kusuma Rahayu ya. Jadi ini tentang gulma dan herbisida. Pada mata kuliah kita ini kita mengeliminasi gulma ya sebenarnya, tapi ini akan saya tanggapi. Jadi herbisida itu apakah dapat menghambat pertumbuhan tanaman utama ya? Kalau herbisidanya tidak tepat pastinya akan menghambat ya. Nah, tapi ternyata herbisida itu ada yang namanya selektif. Jadi dia hanya membunuh pada gulma tujuan ya, atau gulma sasaran, tidak membunuh pada tanaman utama. Ada beberapa, nanti bisa dicek lagi ya, karena ini bukan jadi bahasan kita, tapi nanti bisa dicek lagi, bisa diskusi dengan Bu Nova. Dan apakah untuk pengendalian OPT harus dilakukan berkali-kali atau hanya sekali menghilangkan gulma atau tanaman liar? Ya, kalau untuk gulma ataupun hama dan lain sebagainya, kadang memang harus dilakukan secara berkala ya. Apa katanya itu bisa dianggap berkali-kali atau tidak, yang penting itu dilakukan secara berkala ya. Jadi kalau pada padi di sepertiga awal masa hidupnya itu pasti cenderung gulma atau tanaman liar itu akan sangat mudah berkompetisi dengan padi. Tapi kalau dia sudah berumur lebih dari 50 hari setelah tanam, itu cenderung padi itu sudah memiliki kemampuan untuk ya kanopinya karena sudah luas begitu, dia kemampuan untuk berkompetisi dengan gulma akan lebih dominan. Jadi dia akan mampu membuat gulma itu menjadi lebih susah untuk hidup pada 50 hari setelah tanam. Ya, namun kalau sebelum 50 hari setelah tanam, kita hanya membiarkan saja, tidak melakukan sesuatu. Kadang-kadang gulma itu akan cenderung menang di sepertiga masa awal padi, dan akhirnya padi itu akan justru malah kalah.
seperti itu Mbak Rahayu ya itu. Nah nanti kalau masih kurang bisa secara ini dengan Bu Nova Japri dengan Bu Nova terkait dengan permasalahan gulma, karena ini tidak berada dalam bahasan hama penyakit tanaman pangan. Nah, ini ada pertanyaan dari kelas B. Pertanyaan pertama dari Mbak Felina Atin ya. Dia bertanya, ada beberapa pertanyaan dari Mbak Felina. Yang pertama, bagaimana cara membedakan penyakit akibat bakteri dan akibat dari fusarium pada tanaman tanpa harus memotong batangnya? Untuk bakteri dan fusarium, maksudnya fusarium itu adalah fungi ya Mbak Felin ya. Nanti kalau tidak nanti bisa ditanggapi di tatap maya kita. Jadi bakteri dan fungi itu perbedaannya adalah dari lukanya dan dari keadaan busuknya. Nah kalau fungi busuknya itu lebih cenderung busuk yang kering dan kemudian biasanya ada tepung-tepungnya, ada tepung seperti tepung gandum begitu ya. Jadi karena itu adalah biasanya adalah spora yang kering gitu. Kemudian kadang-kadang ada cenderung ada yang namanya kapang atau miselia baru gitu di dalam batang atau mungkin di daerah perakaran. Nah kalau bakteri itu busuknya itu lebih berair ya, dan biasanya ada lendir-lendirnya, itu adalah cenderung dari gejala-gejala bakteri. Kemudian adakah pestisida nabati yang efektif mengendalikan hama warna batang coklat pada tanaman padi? Itu dan apakah pestisida nabati tersebut efektif pada tanaman sayuran? Oke, pestisida nabati beberapa yang sudah saya teliti ya, nanti Mbak Felina Atin bisa baca di beberapa tulisan Bu Nova tentang mimba ya, Nova Laili Wisuda Mimba, kita ketik gitu. Jadi beberapa kali saya meneliti tentang efektivitasnya di hama wereng ya. Sebenarnya dia cukup efektif, namun harus dilakukan secara frekuensinya itu lebih tinggi daripada pestisida kimia biasa ya. Jadi dia cenderung dilakukan 3 hari sekali ya, itu bisa efektif memang, tapi memang tenaga kerja penyemprotan ya itu agak sedikit tinggi gitu. Kemudian bahannya pun kalau sudah diekstrak tuh harganya sebenarnya sama ya. Saya melakukan penelitian kemarin itu, kalau saya buat pestisida mimba dengan kekentalan yang cukup kental itu bisa harganya itu per 500 ml itu 50.000 ya. Ada beberapa insektisida dari bahan bakteri pun segitu harganya, tapi cenderung penggunaannya volume tinggi, karena kalau dia diaplikasikan jarang-jarang itu cenderung akan mengalami terurai lebih cepat daripada insektisida biasa. Kemudian mengapakah pemilihan pestisida di tingkat petani masih kurang tepat dan efisien? Itu kembali lagi ke personal ya. Jadi petani cenderung belum memiliki akses untuk pendidikan, beberapa itu masih mereka masih lulusan sekolah dasar seperti itu, dan kemudian akses untuk membaca literasi pertanian juga masih kurang ya. Jadi kemungkinan besar kalau ada semacam penyuluhan atau pelatihan ya, bisa jadi petani itu akan lebih terlatih dalam menggunakan dan mengaplikasikan insektisida atau pestisida. Oke, pertanyaan yang lainnya dari Mbak Anisatus tentang efek samping dari pergiliran pestisida. Mbak Anisatus, pergiliran pestisida baik itu fungi maupun insek itu tidak ada efek sampingnya ya. Kalau pergiliran itu dilakukan secara berkala, itu malahan justru menjadi anjuran dari pemerintah. Kalau pestisida kita gunakan dari 10 tahun yang lalu masih sama, tidak pernah diganti, tidak pernah dirotasi, justru itu malah yang berbahaya. Itu Mbak Anis satu.
Ini ada pertanyaan dari Mas Khairul Umam tentang aplikasi pestisida apakah boleh dicampur dengan obat perangsang bunga atau daun. Sejauh ini yang saya ketahui, karena insektisida atau pestisida itu fungsinya berbeda dan perangsang bunga atau buah itu juga fungsinya berbeda. Yang satu insektisida membunuh hama, yang satu merangsang tanaman. Itu boleh digunakan atau dicampur bersamaan ya. Nah, itu boleh ya. Namun ada beberapa bahan perangsang yang dari organik itu harus ada ketentuannya ya. Jadi beberapa bahan organik ya perangsang tapi dari bahan organik itu hanya boleh dicampur dengan fungisida saja atau insektisida saja, tidak boleh berbarengan. Namun juga ada yang dari perangsang buah atau bunga yang bukan organik itu bisa dicampur dengan dua bahan sekaligus, yaitu insektisida dan fungisida. Nah, saya sarankan kalau mau mencampur kita baca terlebih dahulu ya. Kalau di situ ada tulisannya adalah bahan organik, tidak boleh dicampur dengan insektisida atau fungisida sama sekali. Kita tidak boleh mencampur, ataupun kalau di dalam kemasan itu diberikan bisa dicampur tapi hanya dengan salah satu ya, kita mencampur dengan salah satu ya. Kalau perangsang bunganya seperti gandasil B atau D itu sangat bisa sekali untuk dicampur dengan insektisida. Pertanyaan terakhir dari kelas B ini dari Mas Haris. Ini dia bertanya tentang pemberian asam sulfat atau H2SO4 pada tanaman terserang penyakit. Apakah aman untuk tanamannya? Asam sulfat itu adalah air keras ya. Air keras kalau terkena pada jaringan hidup itu saya rasa akan menimbulkan luka ya. Lukanya itu bisa saja terjadi kerusakan jaringan atau mungkin ada rasa terbakar pada beberapa jaringan tanaman. Saya rasa kalau pemberian asam sulfat ini cukup berlebihan kalau diaplikasikan terhadap tanaman, karena asam sulfat itu pertama itu cukup berbahaya, terkena tubuh kita pun cukup berbahaya, bahkan lebih berbahaya kalau kita menggunakan decis ya. Jadi saya rasa kalau bisa jangan digunakan pada tanaman, bahkan kalau kita mengaplikasikannya kita cukup harus berhati-hati. Dan yang terakhir, penggunaan asam sulfat itu merupakan penggunaan yang cukup berlebihan karena asam sulfat itu memiliki harga yang lumayan cukup mahal ya. Kalau dihitung literannya itu cukup mahal, bahkan lebih mahal daripada insektisida biasa kalau dihitung secara cermat seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ini adalah video tanggapan dari Bu Nova. Bila ada yang masih kurang ditanyakan, nanti kita bisa diskusi di sesi tatap maya. Oke, seperti itu dulu dari Bu Nova. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.